Halo, namaku Rifa. Aku merupakan mahasiswi di salah satu universitas negeri yang ada di Malang. Entah mengapa, saat ini aku merasa lelah. Aku merasa sedih dengan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabku. Entah tugas organisasi, tugas kuliah, semua terasa berat. Akhir-akhir ini aku menjadi sedih, stres, takut karena memikirkan hal itu. Padahal sebelumnya aku adalah orang yang ceria. Aku sempat berpikir, apakah aku harus melakukan sesi konseling? Setelah berpikir dengan matang, aku memutuskan untuk melakukan sesi konseling dengan salah satu dosen di universitasku. Aku mencoba langsung menghubunginya untuk membuat jadwal berkonsultasi dengan beliau. Assalamualaikum, selamat siang Rifa, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, selamat siang juga. Kabarnya sedang tidak baik-baik saja Bu. Kenapa? Saya lagi ngerasa stres berat gitu Bu. Sekarang coba Rifa tenang, perlahan coba ceritakan kepada saya apa yang sedang kamu alami. Kamu tidak perlu khawatir, apa yang kamu ceritakan nantinya akan menjadi rahasia dan tidak akan ada orang lain yang tahu. Coba kamu cerita pelan-pelan. Jadi Bu, saya tuh ngerasa akhir-akhir ini tuh kayak stres banget gitu loh Bu. Kayak ngerasa sedih, terus khawatir, takut, terus tiba-tiba kayak nangis nggak jelas gitu Bu. Gitu kayak susah banget buat ngerjain tugas tuh, kayak susah banget gitu. Padahal saya udah mencoba menenangin diri Bu, tapi masih tetap stres gitu. Oh, jadi sekarang kamu ini lagi merasa stres karena terlalu banyak tugas. Jadi kamu pusing gitu, gimana cara menanganinya? Iya, gitu Bu. Baik, sekarang bisa kamu jelaskan kepada saya hal apa yang membuat kamu merasa sedih belakangan ini? Jadi kan saya ini sih Bu, kayak ikut organisasi gitu loh Bu. Nah terus tugas saya itu menurut saya berat-berat gitu Bu, kayak jadi penanggung jawab gitu, divisi acara, sekretaris gitu. Jadi kan dari itu saya harus ini sih Bu, kayak meluangkan waktu banyak gitu loh Bu, apalagi weekend saya tuh sampai nggak ada libur gitu. Padahal sebenarnya tuh kalau weekend tuh saya pengen Bu kayak me time itu, jalan-jalan, healing, apalagi kayak orang-orang gitu loh Bu yang sampai bisa bangun siang gitu, sampai santai-santai gitu. Tapi nggak bisa karena weekend saya tuh Sabtu Minggu saya harus rapat ke sana kemari, bikin proposal, terus minta apa namanya kayak pengajuan ACC Bu, kayak gitu-gitu. Nah, di sisi lain tuh saya orangnya kayak kalau ngerjain apa-apa tuh kayak perfeksionis gitu loh Bu, kayak harus totalitas gitu. Nah dari itu tuh saya kayak takut gitu mengecewakan orang-orang yang sudah memberi kepercayaan tugas itu sama saya gitu. Saya takut kayak mengecewakan ketua BEM saya, teman-teman anggota, terus dosen-dosen gitu. Jadi dari itu tuh saya kayak ngerasa stres gitu loh Bu, mikirin itu. Oke, jadi kira-kira sudah berapa lama kamu merasakan sedih, merasakan stres belakangan ini? Kira-kira ada Bu sebulan terakhir ini. Sekarang bisa kamu jelaskan pada saya kegiatan apa saja yang kamu lakukan sehingga kamu menjadi stres?
Lalu dengan kamu menceritakan kepada saya, mungkin saya akan lebih mengerti dan paham kondisi apa yang kamu rasakan saat ini. Jadi saya tuh Bu kayak ngerasa stres banget kalau tugas-tugas itu datang bersamaan. Nah, entah itu tugas dari organisasi atau tugas saya yang pribadi kuliah gitu Bu. Kadang saya tuh kayak ngerasa apa ya, salah gitu loh Bu, apa karena saya terlalu mengiyakan dari awal. Seandainya saya disuruh menjadi sekretaris, saya iyakan. Saya disuruh jadi divisi acara gitu, saya iyakan. Kadang tuh kayak ngerasa salah gitu loh Bu, apakah pilihan saya, jawaban saya itu benar buat mengiyakan. Nah dari itu tuh kayak saya takut Bu, jadi kinerja yang saya berikan itu kurang maksimal, apalagi saya sampai mengecewakan mereka, itu saya kepikiran banget Bu. Nah dari itu saya ya lebih merasakan kena stres banget sih Bu. Oke, jadi kamu stres ini karena banyak tugas, lalu banyak tanggung jawab dari organisasi, lalu kamu susah untuk menolak tawaran orang lain, seperti itu ya? Iya Bu, betul. Apalagi tuh Bu ya, saya tuh kadang sampai tidur pun tuh kayak ngerasa dikejar-kejar tugas gitu loh Bu, kayak yang dosennya nagih tugas, terus ketua BEM saya nagih laporan, sampai segitunya Bu. Sampai kadang tuh saya takut gitu lewat di depan kantor dosen, lewat di depan ruang organisasi saya kayak punya ketakutan sendiri gitu loh Bu. Nah dari itu tuh saya kayak menyendiri, terus menjauhin mereka, saya nggak terlalu berinteraksi dengan mereka ya, karena banyak laporan atau tugas-tugas yang belum saya selesaikan. Tapi saya sadar kok Bu, saya sadar kalau itu tanggung jawab saya, tapi dari itu kayak saya tuh malah nggak bisa menyelesaikan tugas semua itu loh Bu. Baik, sekarang saya bisa menyimpulkan kalau kamu ini mengalami stres itu karena banyak tugas, karena tanggung jawab kamu di organisasi yang begitu banyak. Lalu hal itu yang menyebabkan kamu kemudian suka menyendiri, lalu takut untuk bertemu dosen, lewat di ruangan dosen yang mengingatkan kamu pada tugas-tugas itu. Jadi kamu merasa takut seperti itu ya? Iya. Baik, terima kasih Rifa, kamu sudah berani menceritakan apa yang mengganjal dalam pikiran kamu, bagaimana perasaan kamu akhir-akhir ini pada saya, sehingga saya akan berusaha untuk memahami bagaimana perasaan kamu. Lalu sejauh ini Rifa telah melakukan kegiatan apa untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Saya biasanya ya nyemil gitu Bu. Terus saya kan suka ngedrakor tuh Bu, jadi saya ya nonton drakor, terus kadang juga kayak check out Shopee gitu-gitu Bu. Itu sih sejauh itu. Lalu setelah kamu melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, bagaimana perasaan kamu? Perasaan saya membaik sih Bu, tapi itu sementara, karena rasa takut, cemas, stresnya bakal datang lagi Bu setelah itu. Oke, jadi kamu berpikir bahwa ngedrakor, lalu nyemil, lalu shopping di online shop itu bisa meredakan stres kamu walaupun sementara gitu ya? Iya gitu. Nah dari itu tuh Bu, saya kayak takut gitu loh Bu, orang-orang berasumsi yang enggak sama saya. Baik, apakah terkait ini, apakah kamu sudah berbicara kepada orang lain terkait bagaimana kamu mengatur waktu untuk mengerjakan tugas organisasi sehingga orang-orang itu tidak berasumsi negatif kepada kamu? Belum sih Bu, karena saya nggak enak kalau mereka tahu kalau saya sedang stres, sedang pusing gitu. Oke. Jika kamu diam lalu kamu nggak bicara dengan orang lain, gimana nantinya orang lain akan tahu perasaan kamu seperti apa? Lalu kalau kamu akan kemudian terlalu larut dengan perasaan kamu saat ini, perasaan itu akan terus menghantui kamu dan itu yang membuat kamu cemas. Tapi saya nggak enak Bu, nggak enak gitu Bu. Berarti saya harus asertif gitu ya Bu? Ya, begitu Rifa. Jadi kamu tuh harusnya menyadari kamu tuh berhak untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan pada orang lain gitu. Jadi kamu nggak usah takut untuk mengatakan itu semua pada orang lain.
kamu bisa berlatih dan biasakan diri untuk bersikap asertif supaya kamu bisa jauh dari pikiran-pikiran negatif tersebut. Dengan bersikap asertif itu juga kamu bisa membuat orang lain paham terkait apa yang kamu rasakan, terkait apa yang kamu pikirkan selama ini. Mungkin mereka akan bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalah. Tidak ada salahnya kan kamu untuk memulai untuk bersikap asertif. Saya akan berusaha, Bu. Saya akan mengusahakan. Kamu harus tenang ya, Rifa, karena masalah itu nggak akan terus ada kalau kamu bisa bergerak untuk mencoba mencari solusinya. Saya menghargai usaha dan keberanian kamu untuk datang ke ruangan ini dan melakukan sesi konseling bersama saya. Kamu hanya perlu pelan-pelan untuk merasa rileks, untuk menghadapi masalah-masalah yang sedang kamu hadapi dan berusaha untuk mencari solusi untuk masalah kamu sendiri. Jika kamu tidak berpikir dengan baik dan tidak rileks, maka afektif kamu akan merasa terganggu. Berarti saya akan mengusahakan bisa asertif, Bu. Iya, Rifa, saya yakin kamu pasti bisa melakukannya. Latihan asertif ini saya jadikan tugas untuk kamu ya. Kamu harus menjalani untuk berlatih asertif. Saya yakin kamu pasti bisa, dan percayalah semua akan berjalan lancar dan baik-baik saja. Iya, Bu. Baik, apakah ada lagi yang hendak Rifa sampaikan? Nggak ada sih, Bu, tapi semoga nanti untuk pertemuan konseling selanjutnya saya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri sesi konseling ini. Semoga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Lalu jika kamu membutuhkan konseling selanjutnya, kamu bisa menghubungi saya dan membuat jadwal terlebih lagi. Baik, Bu. Semangat terus ya. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Saya pamit dulu ya. Iya.